Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Qala asy-syaikhu wa rawa asy-syaikhani wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin ay fi nawdrin nas. Qala asy-syaikhu, berkata sahabat syekh, warawa, dan telah meriwayatkan asy-syaikhani, siapa asy-syaikhon, Bukhari wa Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini, melewati atas dua kuburan. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Innahuma, pada sesungguhnya kedua orang yang dikubur tersebut, la yu'adzibani, itu sedang disiksa, itu pasti sedang disiksa, ada lam di sini. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan tidaklah disiksa siapa keduanya fi kabirin, karena disebabkan dosa yang besar. Ay fi nawdrin nas, jelasnya dosa besar menurut pandangan manusia. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana, maka ada siapa salah satu orang tersebut, yamshi, itu berjalan, siapa orang tersebut, bin namimati, dengan namimah. Namimah itu kalau diartikan di kita itu fitnah, sambil menggunjing, ya, sambil menggunjing, sebar hoaks. Wa ammal akharu, dan adapun yang lain, fakana, maka ada orang tersebut, la yastatiru, itu tidak menjaga, min baulihi, dari air kencingnya. La yastatiru dari bahasa tidak menutupi, ya, diartikan tidak menjaga terhadap air kencingnya. Nah, ada riwayat hadis yang sangat sahih. Kenapa sangat sahih? Karena yang meriwayatkan imam-imam yang sangat masyhur, di antaranya Imam Bukhari Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Abu Dawud, bahwa beliau meriwayatkan suatu hari Rasulullah melewati ke atas dua kuburan. Jadi jalan melewati dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda terhadap orang-orang yang menyertai Nabi tentunya, bahwa kedua orang yang dikubur di dalamnya itu sedang tersiksa. Berarti Nabi kasyaf, Nabi bisa melihat orang yang sedang di alam kubur itu keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir, tapi itu orang yang sedang disiksa tidak melakukan dosa besar. Jadi dua orang ini disiksa, tapi dosa yang dia lakukan ketika hidup bukanlah dosa yang besar menurut pandangan manusia. Apa dosa besar menurut pandangan manusia? Ya, diantaranya mencuri, ya, membunuh, berzina. Nah, itu yang menurut pandangan manusia dosa-dosa yang besar. Tidak, dua orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa tersebut, tidak. Terus dosanya apa? Kecil, dosanya ringan. Yang pertama, orang yang dikuburin yang pertama itu dosanya ketika dia sedang hidup, semasa hidupnya, kalau dia jalan kemana-mana itu selalu sebar
fitnah, sebar-sebar hoaks kalau zaman sekarang disebutnya, sebar-sebar ujaran kebencian, sebar-sebar berita bohong. Itu dosanya kan ringan, kecil, termasuk dosa kecil. Tapi kalau terus menerus dilakukan, lama-lama menjadi dosa besar. Tuh, hati-hati. Nih, namimah itu kebalikan dari ghibah. Kalau ghibah mengutarakan aib seseorang yang benar adanya, itu disebut ghibah. Nah, kalau namimah, berita yang tidak benar disebarkan, itu namimah. Dua-duanya itu termasuk dosa, meskipun dosanya terhitung dosa kecil, tapi kalau terus menerus ya lama-lama menjadi dosa yang besar. Udah jadi kebiasaan, itu disebutnya jadi dosa besar. Itu akan tersiksa nanti di alam kubur, belum di akhiratnya. Sebab di alam kubur kan belum dihisab. Ya, belum dihisab. Oh, nanti pas di akhirat kan dihisab lagi. Diminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dia gunjing ketika di dunia. Atau yang dia ghibah ketika di dunia. Itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Kalau dia ada amal baiknya, maka amal baiknya itu akan diserahkan kepada yang diribahin. Akan diserahkan kepada yang dinamimahin tadi, yang digunjing. Jangan dianggap sepele ini namimah. Orang bisa meninggalkan ibadah gara-gara namimah. Orang baru taubat, contohnya, orang baru belajar taubat, kemudian sering ke masjid. Tetangganya yang emang udah julid gitu bahasanya ya. Tetangganya emang julid, ngomongin tuh ya. Sok alim banget loh sekarang mana. Udah kenal ke masjid, sok-sokan ke masjid, dia dengar, malu, besoknya nggak ke masjid lagi tuh, gara-gara dia orang yang tadinya berbuat baik beribadah ke masjid jadi enggak, gara-gara apa itu? Namimah, gara-gara nyebar tadi, jadi malu orang. Bahkan yang lebih fatal apa? Kalau bullying itu ya, bullying itu kan diantaranya ya, namimah itu kan bullying itu. Orang sampai ada yang bunuh diri gara-gara apa? Bullying. Apa bullying itu namanya? Merundung. Dibully. Bully itu ya namimah itu. Bahaya. Kecil tapi berakibat fatal. Nah, yang kedua, dosa yang kedua yang juga sangat remeh, sangat kecil adalah orang yang tidak bisa menjaga dari air kencing atau ketika kencing. Kencing gara-gara air kencing doang tuh menyebabkan tersiksa di alam kubur. Apa diantaranya? Masih ada yang kencing berdiri. Nah, itu kencing berdiri itu bisa menyebabkan tersiksa di neraka. Gimana hubungannya? Orang kalau kencing berdiri itu kan nyepret. Yang namanya nyepret semakin jauh, cepretannya semakin jauh, semakin kemana-mana. Makanya disunnahkan sama baginda Nabi kencing itu jongkok. Kayak cewek kencing jongkok, bukan masalah cewek, emang sunnah nabinya begitu. Kencing itu jongkok. Kenapa jongkok? Karena supaya nyepretnya tidak jauh. Sok bandingin kalau nggak percaya. Kita kencing berdiri sama kencing jongkok, itu cepretan air kencing kita jauhan mana? Pasti jauhan yang berdiri. Nah, itu ketika kencing berdiri nyepret kena celana kalau kita pakai celana. Terus nggak sadar kan, nggak kelihatan ini. Dipakai sholat tuh si celana tadi yang kena cepretan air kencing, sholatnya jadi nggak sah. Karena syarat sahnya sholat itu suci, diantaranya suci pakaiannya kena najis tadi air kencing yang nggak disadari. Jadi sholat selama 5 waktu dia pakai celana itu, maka 5 waktunya tidak sah. Tuh, gara-gara apa? Air kencing menyebabkan dia tidak sah sholat.
Tuh kan remeh banget air kencing. Tuh, makanya sunnahnya air kencing itu sunnahnya ketika kencing itu sambil jongkok. Saya ingat banget dulu yang pertama kali ngajarin saya tentang cara kencingnya baginda Nabi itu atau sunnahnya kencing itu orang jamaah tabligh. Orang yang suka dari masjid nginep berapa hari terus pindah itu ya. Apa disebutnya di sini? Jamaah tabligh juga. Iya, jamaah tabligh, ada yang menyebutnya jaula gitu ya. Nah itu, kan beliau tuh mereka itu kalau mengajari tentang fadilah-fadilah ibadah itu luar biasa. Betul. Itu diantaranya saya diajarin tuh cara jongkoknya kencing sampai segitu. Jadi kaki kiri agak ke depan, ya, kaki kanannya agak ke belakang, itu cara jongkoknya. Sampai diajarin begitu. Kemudian apa? Setelah selesai kita kencing, ngehejen, kalau bahasa Sundanya ngehejen. Bahasa Indonesianya apa itu? Berdehem gitu ya. 3 kali. Supaya apa? Tuntas. Supaya tuntas. Habis gitu siram dulu sebelum kita cebok, siram dulu dari depan. Supaya apa? Air kencing yang bekas kencing tadi ngalir dulu. Supaya kita pas cebok enggak nyepret. Bekas kencing tadi enggak nyepret lagi itu gitu. Kita siram dulu dari depan bekas kencing kita supaya enggak nyepret. Baru cebok. Tuh adab-adabnya ketika kencing itu penting. Gara-gara kencing doang kita nggak sah sholat. Tuh tadi ini orang ini begitu, gara-gara kencing tersiksa di alam kubur. Kemudian bagaimana? Tsumma da'a bi'asibi rabbin fashaqqahu itsnaini fagharatha 'ala hadha wahidan wa 'ala hadha wahidan. Tsumma da'a, kemudian mengambil siapa Nabi bi'asibi rabbin dengan pelepah pohon kurma, fasyaqqa, maka kemudian membelah siapa Nabi pada asbin tadi, pada pelepah kurma tadi, ini pada 2 bagian. Fagharatha, kemudian menancapkan siapa Nabi ala hadza, atas ini kubur wahidan yang satu, wa ala hadza, dan atas ini kubur wahidan yang satu. Tsumma qala, kemudian bersabda siapa Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. La'allahu, agar supaya tadi yang dilakukan Nabi yukhaffafu itu bisa meringankan anhuma atas kedua orang tersebut malam yaibasa, selaginya belum kering itu si pelepah kurmanya. Tuh. Jadi setelah tadi Nabi menceritakan tentang siksaan 2 orang di alam kuburnya tadi, kemudian Nabi ngambil pelepah kurma. Karena di sana kan banyak pohon kurma, diambil sama Nabi pelepah kurma yang masih basah, yang masih di pohonnya, diambil sama Nabi. Kemudian dibelah 2 si pelepah kurma tadi. Setelah dibelah 2, tuh kan tadi kuburnya ada 2, ditancepin 1 erang, satu-satu, tancapin satu-satu. Kemudian kata Nabi, mudah-mudahan selagi ini si pelepah kurma belum kering, ini bisa meringankan siksaan bagi ahli kubur 2 orang tersebut. Sebab kenapa? Pepohonan itu selalu berzikir memohonkan ampun. Nah, sekarang kita sambungkan terhadap kajian kita yang sebelumnya tentang boleh atau sampai tidaknya kita mendoakan orang yang sudah wafat. Pohon korma, pelepah korma, bahkan bukan pohon-pohonnya acan, pelepah kormanya itu aja bisa sampai. Pelepah korma ngedoain orang yang sudah di alam kubur itu sampai bisa meringankan siksa. Lah apalagi orang. Ya, kurang mantap apa coba dalilnya? Ini hadisnya sahih. Pelepah korma yang kita tidak dengar apa yang dia ucapkan, walaupun memang sahih hadisnya bahwa pepohonan tumbuhan itu selalu berzikir memohon ampun ya kepada manusia gitu ya. Ini nggak kita dengar, apalagi manusia yang punya
punya akal mendoakan kepada sesamanya yang sudah wafat, atau udah otomatis itu mah bukan lagi nyampe, tapi juga sangat-sangat sampai. Kalau nggak percaya duluan, nanti saya doain. Ya, tuh ini nyambung ini hadis, riwayat hadisnya nyambung tuh, berarti sampai. Jadi makanya jadi sunnah, di atas kuburan itu sunnah ditanemin tumbuh-tumbuh pepohonan kayak bunga ya, yang masyhur di kalangan kita itu dikasih bunga Kamboja gitu ya, terus ditaruhin rumput yang rumput yang ini yang bagus itu. Bahkan kalaupun rumputnya rumput liar, itu sebetulnya ya kalau memang tidak sampai ngeruyukin gitu, sampai ngebalain, ya biarin pelihara. Karena mendoakan terus itu, selama itu si tumbuhan hidup, maka akan mendoakan ahli kubur. Jangan malah dibersihin. Yang kita bersihin sampahnya aja, daun keringnya. Ini kan udah nggak bisa doa nih, yang kering, yang masih basah masih bisa kita singkirkan. Nah, itulah kenapa ulama memakruhkan, bahkan mengharamkan kuburan itu dibangun dengan bangunan permanen. Kalau tanahnya tanah umum, TPU, itu dihukumi para ulama haram hukumnya dibangun, diplester itu kuburan. Kenapa? Ya plester mah kan kagak bisa ngedoain. Ditancepin tumbuhan kagak tumbuh. Apalagi apa di keramik. Tuh, kalau TPU itu ulama sepakat hukumnya haram. Kalau tanah pribadi boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Tuh, itu diantaranya. Ya udah, biarkan aja apa adanya. Sunnahnya tadi udah sebagai tanda kasih nisan. Kemudian pinggirnya ya kasih batu-batu. Kemudian kasih tanaman tuh, bunga kek atau rumput kek atau apa, supaya apa? Kalau kita kan nggak tiap hari ngedoain, nggak tiap hari datang ke kuburan. Ya tadi rumput yang setiap hari itu suruh ngedoain, pepohonan yang ada di situ yang di atas kuburnya suruh ngedoain. Man dalilnya? Nih tadi dalilnya ada itu tadi. Ya. Tsumma da'a bi asbi rabbil fashaqu itsnaini fagharatha 'ala hadha wahidan wa 'ala hadha wahidan thumma qala la'allahu yukhaffafu 'anhu ma lam yabasa. Ini dalilnya. Tuh, gitu ya. Nah, warawat Tirmidzi, dan meriwayatkan siapa? Imam Tirmidzi an Hani maula Sayyidina Utsman, dari Hani tuan kita Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah pada Sayyidina Utsman. Anna Sayyidina Utsman, pada sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah anhu terhadap Sayyidina Utsman, karena ada siapa Sayyidina Utsman idza waqafa ala qabrin, ketika berdiri siapa Sayyidina Utsman ala qabrin, atas kuburan, maka menangis siapa Sayyidina Utsman, hatta balla lihyatuhu, sehingga basah lihyatuhu, apa jenggotnya Sayyidina Utsman. Qila, kemudian ditanya lahu terhadap Sayyidina Utsman, atadhkurul jannata wan nar wa la tabki wa tadhkurul qabra fatabki. Atadhkuru, apakah engkau teringat al jannata, pada surga, wan nar, dan pada neraka, wala tabki, dan tidak nangis siapa engkau, wa tadhkuru, dan teringat siapa engkau al qabra, pada kubur, fatabki, maka nangis siapa engkau. Jadi Sayyidina Utsman suatu ketika berdiri di atas kuburan, kemudian nangis terseduh-seduh, nangisnya terisak-isak, sampai saking ya terisaknya itu nangis, jenggotnya yang kan biasa ya orang Arab itu kan tebal-tebal ya jenggotnya, itu sampai basah. Berarti kan kenceng banget tuh nangis, air mata keluar. Sampai-sampai jenggotnya itu sampai basah. Kemudian ditanya sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya, punten gitu ya, maaf Sayyidina Utsman, engkau ketika teringat tentang surga, ketika teringat tentang neraka, engkau tidak nangis seperti ini. Tapi kenapa ketika engkau teringat kuburan, engkau nangisnya sedahsyat ini?
Faqala, maka menjawab Sayyidina Utsman, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni sesungguhnya aku sami'tu mendengar siapa aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, halnya berkata siapa Rasul, al qabru awwalu manzilin min manazil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Al-qabru, adapun kuburan, awwalu manzilin adalah permulaannya tempat, min manazilil akhirah, dari tempat-tempat di akhirah. Fa in naja, maka jika selamat, minhu, dari kubur, fama ba'dahu, maka adapun yang setelahnya kubur tadi, aisaru, itu akan lebih mudah, minhu, dari kubur. Wa illam yanju, maka dan jika tidak selamat, minhu, dari kubur, fama ba'dahu, maka adapun yang setelahnya kubur, asyaddu, itu lebih dahsyat, itu lebih berat, itu lebih sulit, minhu, dari kubur. Tuh. Kata Sayyidina Utsman, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kuburan itu merupakan permulaan tempat dari tempat-tempat di akhirat. Jadi setelah alam dunia ini kan ada alam akhirat. Nah, sebelum ke alam akhirat itu kita mampir di beberapa tempat. Nah, ampiran yang pertama, tempat mampir yang pertama atau pos yang pertama itu disebut alam kubur. Nah, kata Rasul, lanjut Sayyidina Utsman, karena alam kubur ini sebagai tempat permulaan, maka dia jadi patokan atau jadi rujukan. Ketika seseorang selamat di alam kubur, maka kesonohnya pasti bakal lebih mudah. Tapi kalau di alam kuburnya udah susah, udah belangsak, kesononya udah makin acak-acakan dah, makin kagak beres. Tuh. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman. Jadi alam kubur ini menjadi patokan seseorang untuk melanjutkan kehidupan akhiratnya. Ketika di kuburnya dia selamat, maka kesononya pasti dipastikan akan selamat, menjalani pos dengan pos selanjutnya dengan sangat mudah, karena di alam kuburnya sudah selamat. Tapi sebaliknya, ketika di alam kuburnya udah berantakan, ketemu mungkar nakir, udah nggak bisa jawab, disiksa. Na'udzubillah ya, kalau kita membaca tentang siksa kubur atau mendengar tentang siksa kubur itu luar biasa dahsyatnya. Banyak kitab-kitab yang meriwayatkan, yang merujuk dari hadis-hadis Rasul tentang dahsyatnya siksa kubur. Ya, di antaranya siksa kubur itu, jadi kita akan dihimpit. Jadi kuburan kita kan luasnya itu kurang lebih 1x2, ya 1x2 itu udah sempit, itu udah sangat sempit. Nanti ketika kita na'udzubillah tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, di antara siksaannya itu nanti akan dihimpitkan. Kubur kita itu akan dihimpitkan, digencetkan. Jadi sampai diriwayatkan di kitab, di antaranya Durratun Nasuhin, itu kulit perut kita, kulit dada kita bagian depan itu akan menempel dengan kulit punggung. Coba, kulit bagian depan, kulit dada, kulit perut itu akan nempel dengan kulit punggung. Berarti jadi apa kita? Jadi peyek kalian. Dahsyatnya siksa kubur itu diantaranya, baru diantaranya.
Belum nanti ada namanya Sujaul Uqra. Di mana itu adanya? Ini di alam kubur. Ular Sujaul Uqra itu kan kubur. Nah, dahsyat ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa kubur. Wa sami'tuhu, dan mendengar siapa aku, masih lanjut kata Sayyidina Utsman, dari Rasul, yaqulu, halnya bersabda siapa Rasul, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Ma ra'aitu, tidaklah melihat siapa aku, manzaran pada suatu tempat melihat, qattun, sama sekali, illa wal qabru, kecuali adapun alam kubur, afdha'u, itu lebih berat, minhu, dari manzur tadi, dari tempat tadi. Jadi tidak ada tempat yang lebih memberatkan kecuali alam kubur. Sabda Nabi. Kalau kita merasa tersiksa di dunia ini, merasa yang paling menderita di alam dunia ini, itu belum seberapa dengan betapa menderitanya di alam kubur. Nabi yang bicara. Kita di alam dunia misalnya punya rumah sempit kecil, tapi masih bisa tidur kan? Masih bisa tidur nyenyak. Kita sering kelaparan misalnya, tapi masih bisa makan kan? Ya buktinya ketika dia mengeluh ya masih hidup gitu. Terus kita mengeluh tentang apa misalnya, ya tapi ketika masih mengeluh berarti masih hidup. Coba ketika sudah dikubur, udah nggak bisa ngapa-ngapain, makan udah nggak bisa, tempat segitu-gitunya 1 kali 2. Belum lagi kalau kesiksa, belum lagi kalau tersiksa. Ya mudah-mudahan di alam dunia kita menderita gitu ya, karena bukan karena keadaan, karena pilihan. Ini menderita di alam dunia karena keadaan, karena pilihan harusnya, sebagaimana para sahabat tuh. Sayyidina Ali memilih untuk hidup sederhana, ya. Baginda Rasul, ya, itu memilih untuk hidup sederhana, bahkan susah. Sahih itu ada riwayatnya. Jadi ada sahabat ketika perang, ya, ada sahabat pamer betapa menderitanya dia, betapa kelaparannya dia. Di perutnya diganjel tiga batu, menggambarkan dia nahan lapar supaya enggak merasa betapa lapar, diganjel perutnya, terus ditali itu batu di perutnya supaya menahan rasa lapar. Pamer ke baginda Nabi. Pas dibuka baju baginda Nabi, ternyata Nabi lebih banyak batunya dari dia. Ada orang yang susah lapor kepada Nabi, ternyata Nabi lebih susah tuh. Itu Nabi. Wajar katanya. Wajar, itu kan Nabi lah. Lah kalau kita bukan ikutin Nabi, terus ikutin siapa? Aneh ya. Wajar katanya itu Nabi. Ya kalau kita nggak gitu, Nabi ngikutin siapa? Ngikutin setan. Jangan merasa yang paling menderita. Kalaupun kita memilih untuk menderita di alam dunia, jadikan itu sebagai pilihan, bukan karena keadaan. Maka ketika di alam kubur, kita pasti akan selamat. Ya kalau di alam kubur udah selamat, pasti kesononya pasti bakal selamat. Sebagaimana tadi sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ziyadatun, tambahan. Rawa Ibnu Majah, meriwayatkan siapa Ibnu Majah, nahwah, dan pada seumpama hadis tersebut yang di atas tadi. Wa kana Utsman, dan ada siapa Sayyidina Utsman radhiyallahu an, idza ra'a ahadan, ketika melihat siapa Sayyidina Utsman ahadan pada salah seorang, yang ziluna,
halnya menurunkan siapa orang-orang pada ahad al-qabr, pada kubur, angsyada, maka bersenandung, bersyair siapa orang tersebut. Jadi Sayyidina Utsman pernah melihat seseorang, ya, ketika dikuburkan, ketika diturunkan ke liang lahat gitu ya. Nah, orang-orang tersebut sambil nurunin jenazah, ya, sambil nurunin jenazah itu malah bersenandung, malah bersyair, bersenandung. Bagaimana bunyi senandungnya ini? Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimah wa illa fa inni la ikhaluka najian. Fa in tanju, maka jika selamat minha dari macam-macam siksaan, tanju maka akan selamat min dhi 'azimah dari yang lebih besar lagi, dari siksaan yang lebih besar lagi. Wa illa, dan jika tidak, fa inni, maka sesungguhnya aku la ikhaluka, itu tidak akan mengira ka padamu, najian, itu pada yang selamat. Tuh, jadi malah ini malah disyairin, malah disenandungin. Ya kurang lebih ya bunyi senandungnya tadi gitu. Jika engkau selamat di alam ini, di alam kubur ini, maka engkau akan selamat terhadap siksa yang lebih besar, yaitu siksa ketika ya di yaumul mahsyar, yaumul ba'ats gitu ya, di neraka itu akan selamat ketika di alam kuburnya sudah selamat. Tapi tadi wa illa fa innila ikhaluka najian, kalau tidak, artinya kalau tidak selamat di alam kubur, waduh, la ikhalu, saya nggak jamin, kira-kira gitu. La ikhalu, saya nggak akan jamin bakal selamat ke sononya kalau di alam kuburnya dia udah nggak selamat. Tuh, makanya ada beberapa amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk menghindari siksa kubur. Ya, di antaranya di doa tahiyat itu ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, itu doa. Kalau amalan-amalan diantaranya yang masyhur, yang sering kita dapat, yang sering kita dengar, baca surah Tabarok misalnya, ya, atau baca 10 ayat dari awal dari surah Al-Kahf. Diantaranya bisa terhindar dari fitnah Dajjal dan fitnah kubur. Itu amalkan. Nah, bahkan khusus untuk yang Tabarok, surah Tabarok itu saya dapat ijazah langsung dari Gus Baha. Ketika kajian beliau di Pondok Cabe, ya kebetulan saya pernah ikut pesantren 6 bulan di Pondok Cabe itu di Pamulang, tempat pesantrennya Kiai Quraisy Shihab, atau mungkin kita kenal dengan Habib Quraisy Shihab atau Profesor Quraisy Shihab. Ya, saya pernah numpang tidur di situ 6 bulan. Ya, belajar tentang metode-metode tafsir. Nah, di antara yang mengisi arti kajiannya itu pernah Gus Baha. Nah, itu kami diberikan ijazah tentang keutamaan atau fadilah dari surah Tabarok, yang mana fadilahnya itu diantaranya tadi bisa menghindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Jadi si surah Tabarok tersebut yang sering kita baca atau bahkan kita hafal itu akan menjelma menjadi makhluk yang akan menjaga kita. Jadi beliau meriwayatkan seperti ini. Jadi ada orang yang naudzubillah bejatnya itu ketika di alam dunia, tapi dia pengamal surah Tabarok, bahkan hafal surah Tabarok, tapi kelakuannya naudzubillah. Artinya apa? Ibadah maksiat jalan terus gitu ya. Udah, ya pokoknya dari zaman sahabat udah ada yang benar begitu. Ya, sahabat Nuaiman gitu ya. Nah, itu kata Gus Baha, ya suatu ketika akhirnya ya wafat gitu ya. Nah, kemudian ya karena protokol, karena kelakuannya bejat tadi, berarti kan ini dari
ashab atau yang berhak untuk disiksa. Malaikat Zabaniyah kan turun tangan mau nyiksa orang tersebut. Nah, tiba-tiba surah Tabarok yang ada di hatinya, yang ada di dalam dirinya itu keluar. Demo, protes. Nah, malaikat yang udah mau mukul kan nggak berani karena ada Al-Quran. Ya bahasanya, saya nggak berani mukul kalam Allah. Sekejam-kejamnya malaikat Zabaniyah itu nggak akan berani memukul kalam Allah. Nah, kata malaikat Zabaniyah, awas, saya mau mukul orang ini karena orang ini ahli disiksa atau harus disiksa. Kata si surah Tabarok, ya atuh silahkan, saya bagian dari orang ini. Kalau kamu mau mukul ya pukul saya dulu, katanya. Atau saya nggak berani, katanya. Kamu minggir dulu, saya mau mukul orang ini, nggak bisa. Saya ada di dalam orang ini. Kalau kamu mau mukul dia, ya pukul saya dulu. Wah, akhirnya tuh berantem, laporan kepada Allah. Kata Allah, ya udah, kamu berani nggak mukul? Nggak berani ya Allah. Ya udah, jangan dipukul. Akhirnya terselamatkan asbab daripada surah Tabarok. Nah, makanya Gus Baha itulah akhirnya mengijazahkan kepada para santri untuk mengamalkan surah Tabarok. Di antara fadilahnya tadi bisa terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Nah, yang sudah mengamalkan ya dilanjutkan. Yang belum ya bangga diamalkan. Itu surah Tabarok. Dibacanya kapan? Atau kapan aja. Jangan dibatasi ya. Ini bukan suka dibatasi. Harus malam ini, misalnya harus habis waktu ini, nggak usah. Ya sekeburunya aja, bisa dibaca kapan baca. Ya sebab Allah makan tanpa batas gitu ya. Kalau kita batasi nanti Allah membatasi, ya udah kapan aja deh. Meskipun memang ada waktu-waktu utama, diantaranya malam Jumat misalnya, waktu utama itu ya. Ya silahkan itu, mau kapan aja silahkan dibaca. Ya mudah-mudahan ya wasilah amalan-amalan solih, amalan-amalan baik yang diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita itu menjadi wasilah kita akan terhindar daripada siksa kubur, bahkan siksa akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.